Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam Hidayatul Hidayah. Lalu sampai pembahasan kita tentang adab-adab ketika sholat.
menundukkan hati kita di dalam sholat, bahwa orang yang sholat itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tatrukil iqamata wa min kunta wahdaka, jangan kamu tinggalkan iqamah. Qomah walaupun kamu sendiri, walaupun sholat sendiri itu disunahkan untuk iqamah. Qomah. Wa in intadarta hudura jama'atin fa'abid thumma aqim. Adapun jika kamu menunggu hadirnya sholat berjamaah, maka adzanlah dan iqamatlah. Jadi jika sholat berjamaah itu sunnahnya adzan dan iqamah. Kecuali kalau seandainya sudah mendengar adzan, maka tidak perlu lagi untuk adzan. Tapi seandainya belum ada adzan, ya tidak mendengar adzan, maka jika sholat berjamaah sunnahnya adzan lalu iqamahnya. Adapun ya jika sholat walaupun sendiri tetap disunahkan untuk qomat. Fa'idha aqamta fanwi biqalbika ada fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ketika setelah qomat, maka niatkan dengan hatimu itu menjalankan sholat fardu zuhur misalnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan waliyakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbiratil ihram, dan jadikan niatmu itu hadir di dalam hatimu ketika takbiratul ihram. Ya, jadi para ulama menjelaskan bahwa niat, menyebut niat sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram hukumnya sunnah. Ya, adapun wajibnya itu adalah menghadirkan niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, hati kita niat. Ya, misalnya menjalankan sholat zuhur, fardu asar, ya. Wala ya'zubu dzalika min anka qabla al-faraghi min at-takbirah, dan jangan lepas ya niatmu sebelum selesai daripada takbiratul ihram, ya. Namun para ulama menjelaskan yang penting ada bagian ketika takbiratul ihram itu niat di dalam hati, baik di awal takbiratul ihram atau di tengah-tengahnya atau pada akhirnya. Nggak harus dari awal sampai akhir takbiratul ihram itu niatnya nggak lepas daripada niatnya, karena itu susah. Warfa' yadaika inda takbiri ba'da irsalihima awalan, lalu angkatlah kedua tanganmu ketika takbiratul ihram. Setelah dilepaskan tangannya ke bawah, langsung setelah itu mengangkat kedua tangan. Ila mangkibaika wa huma mabsutatani, angkatlah kedua tanganmu sampai kepada kedua pundakmu dalam keadaan terbuka kedua tanganmu. Wa asabi'uhuma mansuratun, dan jari-jarinya itu mansurah, ya, yaitu dibentangkan. Wala tatakallaf dhammahuma wala tafrijahuma, dan jangan kamu terlalu menggenggam, ya, dan juga jangan terlalu merapatkan atau jangan terlalu renggang, ya, jadi agak renggang, ya. Jadi ketika takbiratul ihram, jari saja itu ada aturannya, tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang, ya, agak renggang. Warfa' bihaitsu yuhadi ibhamuka syahmata udunika, dan angkatlah kedua tanganmu sekiranya sejajar jempolmu dengan daun telingamu, ya, nggak harus nempel tapi, ya, jadi maknanya adalah sejajar, ya, mengangkat kedua tangan sejajar, ya, nggak nempel, ya, ada orang nempel, ya, nggak harus
wa ru'usu asabi'ika a'ali udhunaika, dan ujung-ujung jarimu itu sekiranya sejajar dengan telingamu bagian atas. Ya, ini kira-kira, ya, nggak harus dipas-pasin tangannya. Wa tuhadi bikafaika mangkibaika, dan sejajar kedua telapak tanganmu dengan kedua pundak. Jadi tingginya itu setelinga, lebarnya itu sepundak. Ya, lebarnya nggak terlalu ke dalam atau keluar, ya, sepundak. Ya, tingginya setelinga, ya, itu dikira-kirakan. Wa idza istaqarrata fi maqamihima fakabir, ketika menetap pada tempatnya, maknanya ketika tangan sudah menetap, ya, sejajar dengan pundak dan telinga, lalu fakabir, ya, bertakbirlah. Ya, jadi ini ada salah satu pendapat, ya, karena cara takbiratul ihram itu ada 3, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh, ya, mulai mengangkat bersamaan dengan mulai takbir, ya. Jadi selesainya pun setelah, ya, tangan, ya, itu pada diturunkan, ya. Jadi mulainya sama, turunnya juga sama. Allahu Akbar, ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, ketika tangan di atas baru mulai takbir Allahu Akbar, ya. Cara yang ketiga, boleh, ya, ketika mulainya bersamaan, selesainya ketika tangan di atas, ya, Allahu Akbar, baru ke bawahnya. Ini semuanya ada riwayatnya. Tsumma arsilhuma birifqin wa la tadfa' yadayka inda rafi wal irsali ila qudamin daf'an. Lalu lepaskan tanganmu dengan pelan, dan jangan kamu dorong kedua tanganmu ketika mengangkat kedua tangan atau ketika melepaskannya ke depan, ya. Jangan didorong ke depan, ya. Wala ila khafin, dan juga tidak didorong ke belakang. Jadi dengan pelan, ya. Ada orang seperti mendorong, ya. Wala tanfudhuma jaminan wa shimalan, dan jangan kamu kibaskan kanan dan kiri kedua tanganmu, ya. Baiklah, jadi kata orang macam-macam, ya. Orang diputar-putar dulu. Fa'iza arsaltahuma fastahnif raf'ahuma ila sadrika, ketika kamu melepaskan tanganmu ke bawah, lalu ulang mengangkat kedua tanganmu ke bawah dada. Nah, jadi ini menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, takbiratul ihram setelah takbir ke bawah dulu, baru diangkat ke dada. Tapi ada ulama yang menjelaskan langsung setelah takbir langsung ke bawah dadanya, ya. Jadi posisi tangan itu di atas pusat, di bawah dada, ya. Di atas pusat, di bawah dada, tidak terlalu ke atas, ya. Ada orang sholatnya ke atas, ya, tidak ya. Jadi sederhana, ya. Jadi seimbang, ya, di bawah dada, di atas pusat, ya. Wa akrimil yamina biwadhiha ala shimal, dan muliakan tangan kananmu, meletakkannya di atas tangan kiri. Wansyur asabi'al yumna fi turi dira'aka yusra, dan bentangkan jari-jari kananmu sepanjang lengan tangan kirimu, ya. Waqbir biha ala quhiha, dan genggamkan pada pergelangan tangan kiri. Jadi jari-jari tangan kanan menggenggam, ya, pergelangan tangan kiri, ya. Ada ulama yang berpendapat satu jarinya pada lengan tangan kiri, ya. Ada pendapat dua jarinya pada lengan tangan kirinya, ya. Tapi kebanyakan pendapat seluruhnya menggenggam, ya, pergelangan tangan kirinya, ya. Jadi bakal berat, ya, seperti itu, ya. Kalau yang
Ini sempurnanya, walaupun sempurnanya boleh ya, meletakkan tangan ya di dada ya, semuanya boleh dengan cara apapun boleh, tapi sempurnanya seperti tadi ya, semuanya boleh ya, tapi sempurnanya seperti yang dijelaskan ya oleh para ulama, karena diperhatikan oleh para sahabat ya, sampai posisi tangannya pun ya, bagaimana Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ba'da takbir, setelah takbir bacalah doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan lalu bacalah wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, sunnah membaca doa iftitah. Tsumma lalu bacalah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qra' al-Fatihah bi tashdidatiha, lalu bacalah surat Al-Fatihah dengan tasdid-tasdidnya, panjang pendeknya, tasdidnya harus benar, karena memendekkan bacaan yang panjang ya, itu sama seperti mengurangi satu huruf, atau memanjangkan bacaan yang pendek seperti menambah satu huruf ya dari Al-Quran ya, itu haram hukumnya ya. Fatihahnya tidak sah, kalau Fatihahnya tidak sah maka sholatnya tidak sah ya. Jadi harus sesuai panjang pendeknya, yang penting bacaannya benar, nggak harus sempurna seperti korek ya, bacanya itu nggak harus seperti itu ya, nggak harus sempurna, yang penting bacaannya benar ya, bacaan panjang pendeknya, tasdid-tasdidnya, karena tasdid itu adalah dua huruf. Wastahid fil farqi bainal qadi wa qari, dan berusahalah membedakan antara qad dan qad ya, ada shad, qad, qad ya, sama setelah shad dan setelah qad ya, shad, qad, qad ya, bacaannya suaranya sama tapi peletakan lidahnya yang berbeda ya, itu namanya makhraj hurufnya ya. Kalau qad yang ada di dalam Fatihah setelah shad itu lidahnya di belakang gigi atas ya, walau tidak keluar lidahnya ya, walau lidahnya kalau qad itu lidahnya keluar ya. Jadi berusahalah ya, waqul ya, semampunya berusaha ya, waqul amin, dan bacalah amin ya setelah membaca surat Al-Fatihah. Wala tasilhu biqaulika waladdallin, dan jangan disambung aminnya dengan waladdallin ya, waslat ya, namun berhenti sejenak ya, satu kali ucapan subhanallah ya, waladdallin amin ya, jadi ada jeda ya, enggak disambung ya, itu sunnah. Wajhara bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i, dan keluarkan suara, maknanya bacalah dengan suara keras ya pada sholat subuh, maghrib dan isya. Ini fi rak'atain al-ulayain, itu pada dua rakaat yang pertama. Illa an takuna makmuman, kecuali jika kamu menjadi makmum, jangan mengeraskan bacaanmu kecuali ketika mengucapkan amin ya. Jadi kalau makmum bacaannya dikeraskan, hukumnya makruh, malah mengurangi pahala sholat ya. Wajhar bitakmin ya, waqra fi subhi ba'da al-fatihati minas suwari tiwalal mufassal, dan bacalah di dalam sholat subuh setelah Al-Fatihah surat yang mufassal yang panjang. Mufassal yang panjang dari surat Qaf
ya. Itu sampai surat An-Naba ya, awal daripada akhir daripada juz 29 itu surat mufassal yang panjang. Surat mufassal yang sedang dari An-Naba sampai Wadduha itu yang sedang. Surat mufassal yang pendek dari Wadduha sampai akhir An-Nas ya. Sunnahnya ketika sholat subuh membaca surat mufassal yang panjang ya. Wa fil maghrib min qisarihi, ketika sholat maghrib itu yang pendek dari Wadduha sampai An-Nas. Wa fil dhuhri wal asri wal isya min awsatihi, adapun zuhur, asar dan isya mufassal yang sedang ya. Tapi sekarang orang pendek semua. Kalau lagi kelas lagi semuanya ya, kelasnya subuh, zuhur, asar ya boleh saja ya. Tapi kalau mau sempurna seperti tadi minggu wasama ila al-buruj wa ma qarabaha wa fi subhi fi safari, kecuali sholat subuh ketika musafir ya. Sholat subuh ketika musafir itu sunahnya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ya. Ketika musafir sholat subuhnya yang biasanya panjang, sunahnya membaca al-kafirun dan al-ikhlas ya. Wala tasil akhir surati bi takbiratir ruku, dan jangan kamu sambung akhir surat dengan takbir ketika ruku. Jadi ketika akhir surat berhenti lagi sejenak ya, diberi jeda sekali ukuran ucapan subhanallah baru takbir untuk ruku. Walakin ifsil bainahuma bi qadri qaulika subhanallah. Wa qul fi jami'i qiyamika mutrikan qasiran nadaraka ala musallaka, dan jadikannya di dalam semua berdirimu ketika sholat menundukkan ya kepala, membatasi pandangan, hanya melihat ke tempat sholatnya, ke tempat sujudnya. Fadzalika ajma'u lihamika, itu lebih mengumpulkan hamika, perhatian, maknanya lebih fokus sholatnya ya. Ketika menunduk fokus melihat hanya ke tempat sholatnya daripada melihat kemana-mana, hatinya gak akan khusyuk ya. Melihat ke depan ada aja yang dilihat, yang diperhatikan, ada tulisan dibaca ya, ada dihitung kadangnya. Kalau lihatnya kemana-mana setan ya. Coba di luar sholat ya, kita istilahnya nggak ada perhatian untuk baca, ngitung ya. Tapi kalau lagi sholat ada aja ya. Ada kaos, orang pakai kaos di depan dan tulisan dibaca itu ya. Ya diperhatikan ya. Jadi tundukkan kepalamu ya, batasi pandanganmu ke tempat sujudmu, ke tempat sholatmu, itu lebih memfokuskan ya hatimu. Wa asdaru li huduri qalbika, itu lebih layak untuk menghadirkan hatimu. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatika, dan jangan kamu menoleh kanan dan kiri di dalam sholatmu. Menoleh kanan dan kiri hukumnya haram ya. Makruh ya, makruh atau haram ya. Dalam hadis, dalam riwayat bahwa orang menoleh di dalam sholat sekali, Allah akan menegur ya, apakah ada yang lebih baik dari aku, kata Allah ya. Menoleh lagi ditegur lagi oleh Allah. Ketika yang ketiga kali Allah pun berpaling ya. Alhamdulillah ya. Makanya jangan menoleh kanan dan kiri, kecuali dalam keadaan ada perlunya. Misalnya ada perlunya, khawatir terjadi sesuatu, misalnya lagi sholat ya, di dalam rumah pintu kebuka ya, khawatir ada pencuri atau siapa, boleh ya kalau ada perlunya. Atau misalnya melihat anaknya yang masih kecil ya, khawatir keluar dari rumah atau bermain apa, menoleh dilihat, itu kalau ada perlunya boleh. Tapi kalau nggak ada perlunya itu dilarang ya. Tsumma kabir li ruku'i ya. Insyaallah yang lain kita kaji lagi ya, bagaimana tentang tata cara sholat yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana wa annana asrafna lana asrafna fatub alaina tawbatan sirri awbah wasulana awrati wa amini rahmati wa ghafir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'il hilali wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan manna bi iktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi anabi wa alihi wa sahbihi jadata sisrabi walhamdulillahi bil bardi wa tanahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati